everybody, how are you? I'm fine. Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan semuanya tetap sehat dan dalam keadaan yang baik. Ngomong-ngomong, Kais lepas dulu maskernya. Kenapa hari ini Kais pakai masker? Karena kakak mendengar beberapa di antara kalian besok Senin sudah mulai masuk sekolah. Karena itu kakak ingatkan, pakai masker dari rumah sampai di sekolah, dan selama belajar kalian harus tetap pakai masker. Itulah anjuran pemerintah. Selain itu harus jaga jarak dan tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Wah, senangnya kalian yang mau bertemu dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah. Tetapi ingat ya, protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah harus kalian ingat. Dan untuk adik-adik semua yang masih di rumah belum bisa ke sekolah, gak apa-apa, tetap sabar ya. Semua ada waktunya. Kita bersyukur hari ini tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Dan hari ini kita meskipun masih ibadah online, kita harus tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala keadaan. Tuhan bersama dengan kita. Hari ini kita mau mulai ibadah kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, kalau lupa gerakannya, adik-adik tepuk tangan, angkat tangan ya. Jangan diem saja kayak patung. Oke? Sebelum berdoa, kita mau nyanyi Saya Cinta Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Sekarang kami siap untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik silahkan berdiri, bernyanyi pakai gerakan atau bertepuk tangan ya. Kita nyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Berbuat
merasakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan mari Roh Kudus tolonglah kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena itu, tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kakak membawa beberapa air di dalam botol yang berbeda. Air adalah benda cair. Air ini berbentuk seperti wadahnya, bisa seperti botol besar, bisa seperti botol kecil. Bentuk air ini sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan tempatnya. Apapun wadah yang dipakai, maka air itu akan berbentuk seperti tempatnya. Baik botol besar maupun botol yang lucu ini, semuanya akan membentuk air itu sesuai dengan wadahnya. Adik-adik, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa hidup kita adalah hidup yang baru, hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, hidup di dalam Kristus, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Alkitab mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang. Karena Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Karena itu Allah ingin supaya
Kita berpikir, berkata-kata, bersikap seperti Tuhan Yesus, sebab kita ada di dalam Tuhan Yesus. Seperti air tadi bisa berbentuk sesuai dengan wadahnya. Kalau hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka hidup kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus, serupa, segambar dengan Kristus, karena kita ciptaan yang sempurna. 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita bilang aku anak Tuhan, aku anak terang, maka hidup kita harus seperti Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Adik-adik, kita adalah anak Tuhan. Kita hidup seperti Tuhan Yesus. Coba perhatikan foto anak yang di sebelah kiri dengan foto ayahnya yang ada di sebelah kanan. Mirip sekali bukan? Wah, sangat mirip, serupa sekali dengan ayahnya. Coba perhatikan senyumnya, coba perhatikan tatapan matanya. Mirip sekali, like father, like son. Kadang anak-anak suka mengikuti gaya orang tuanya, gaya ayahnya. Bahkan ada hal-hal yang tanpa disadari pun sama dengan ayahnya. Coba perhatikan gaya anak kecil ini tidur, mirip sekali dengan ayahnya. Atau gaya anak ini sedang berjalan, mirip sekali dengan ayahnya. Bahkan ayahnya pun mirip dengan kakeknya. Coba perhatikan apa yang dilakukan teman-teman kalian ini. Ya, mereka sedang mengikuti gaya ayah mereka. Mereka ikut-ikutan, menirukan. Apapun yang dilakukan ayahnya, diikuti, dilakukan juga. Dari melakukan hobi, kebiasaan, melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya di dalam rumah, di luar rumah, semuanya ditiru oleh anaknya. Bahkan ada juga seorang anak yang ingin seperti ayahnya, bisa bermain musik. Wah, senang sekali ya kalau bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah. Tentu saja kita harus mengikuti hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kita juga adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya kita juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita belajar cara hidup Tuhan Yesus yang harus kita ikuti dan kita teladani, yaitu 1. Suka berdoa, 2. Selalu sabar, 3. Suka menolong. Karena kita hidup menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin anak-anaknya juga meneladani, mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Yang pertama, suka berdoa. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Matius 26 ayat 36b. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdoa, berbicara dengan Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara, tetapi Tuhan Yesus juga mempunyai waktu untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Bapa untuk Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus juga ingin supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, berdoa setiap saat,
berdoa senantiasa, dimanapun saja dan kapanpun saja kita dapat berbicara kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, di rumah, di gereja, di sekolah, di jalanan, di mana saja kita dapat berbicara dengan Tuhan. Tidak harus tutup mata lipat tangan, tetapi kita tetap berbicara seperti kita berbicara kepada ayah kita. Dan Tuhan Yesus juga ingin supaya kita mendengar suaranya. Hal kedua yang kita pelajari dari Tuhan Yesus yaitu selalu sabar. Kisah Para Rasul 13 ayat 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Allah sangat sabar terhadap bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka selalu saja mengecewakan. Mereka tidak taat, mereka suka mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Bahkan mereka membuat patung dan menyembahnya. Allah tetap mengasihi, tetap sabar terhadap mereka. Tuhan Yesus juga sabar terhadap murid-muridnya, Yudas yang menjualnya, dan Petrus yang menyangkalnya sampai 3 kali. Tuhan Yesus tetap sabar dan menerima Petrus yang bertobat. Tuhan Yesus juga sabar terhadap anak-anak. Banyak anak-anak yang datang ingin bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sabar melayani mereka. Dan sekarang di masa pandemi kita juga dilatih untuk bersabar, tetap stay at home, tetap di rumah saja, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bermain di dalam rumah. Semua kita lakukan di dalam rumah. Ya, kita sedang dilatih untuk bersabar. Dan besok untuk kalian yang sudah mulai sekolah, sabar ya, kalau belum dijemput, tunggulah sampai orang tua datang. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hal ketiga yang kita belajar dari Tuhan Yesus yang harus kita ikuti yaitu suka menolong. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, kita baca sama-sama 1, 2, 3, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Coba perhatikan semua foto-foto dan gambar ini. Ini menunjukkan di mana saja, kapan saja Tuhan Yesus selalu berbuat baik. Alkitab mengatakan berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi setiap hari selalu saja ada perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit dan berbagai macam penyakit. Ada yang demam, ada yang panas, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang kusta, bahkan ada yang mati dibangkitkan. Dan ada juga yang mau dihukum mati tetapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya Tuhan Yesus lakukan setiap hari. Karena itu kita juga harus melakukan hal-hal yang baik, dimulai dari dalam rumah. Bantulah orang tuamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Hal-hal yang kecil saja, yang sederhana bisa kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita lakukan. Menghibur yang susah, kakak dengan adik, selalu menolong satu dengan yang lainnya, selalu membantu satu dengan yang lainnya.
Selain di dalam keluarga, kita juga dapat membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman dan lingkungan kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 2a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi kita baca Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita lakukan bersama. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik, ayo kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Gembala dan Wakil Gembala kami. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi keluarganya dari mara bahaya. Kau berkati pekerjaannya, dan Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Dan juga kami tidak lupa untuk mendoakan guru-guru sekolah minggu yang telah mengajarkan kami banyak hal. Tuhan lindungi mereka supaya mereka dapat mengajarkan kami lebih baik lagi. Dan kami juga berdoa untuk persatuan gereja dan penginjil, lindungi mereka dari hal-hal yang jahat, sertai dengan mukjizat dalam memberitakan Injil keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk para tenaga medis yang sedang bekerja di rumah sakit ya Tuhan. Berkatilah para dokter, perawat, dan suster yang sedang mengobati para pasien ya Tuhan. Kiranya mereka bisa diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasiennya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang yang sakit, baik terkena COVID ataupun penyakit lainnya Tuhan, kiranya mereka bisa disembuhkan dan bisa kembali sehat seperti semula. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan, negara Indonesia Tuhan, yang sedang dalam tengah pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kau juga mencurahkan roh pewahyuan dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk menteri serta jajarannya Tuhan, agar Kau selalu menyertai mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kau juga mencurahkan roh pewahyuan dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang waktunya aktivitas. Adik-adik, sudah siapkan kertas? Kalau sudah, adik-adik juga siapkan tutup gelas. Kalau adik-adik tidak punya tutup gelas, adik-adik bisa pakai bentuk lingkaran yang lain, yaitu tutup stoples. Pasti ada ya. Dan setelah semuanya siap, adik-adik membuat ciplakan bentuk lingkaran di atas kertas. Kita mau membuat sesuatu. Kita mau membuat ekspresi wajah anak-anak Tuhan. Membuat ciplakannya dulu bentuk lingkaran. Boleh pakai spidol, boleh pakai pensil, boleh pakai ballpoint. Adik-adik akan membuat bentuk ekspresi anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap dan ekspresi anak-anak yang serupa dengan Tuhan Yesus.
Adik-adik bisa ambil contohnya dari beberapa gambar yang kakak tunjukkan hari ini. Silahkan dipilih wajah yang mana yang menunjukkan sikap atau ekspresi anak-anak Tuhan. Wajah yang ceria, wajah yang gembira, wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh damai sejahtera, wajah yang penuh kesabaran. Ayo adik-adik, bisa dipilih ya. 1, 2, atau 3 gambar. Setelah itu di atas lingkaran yang tadi adik-adik sudah jiplak, adik-adik gambarkan gambar yang sudah adik-adik pilih, yang sudah adik-adik tentukan ekspresi serupa dengan Tuhan Yesus. Kais punya 3 contoh. Nah ini dia, kakak punya gambar 3 gambar. Yang pertama, yang sebelah kanan, gambar wajah penuh ekspresi, ada hatinya, gambar jantung hati, lambang kasih, mengasihi orang lain, mengampuni, memaafkan, tidak sombong, ramah. Tuliskan hal-hal yang menunjukkan ekspresi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang di tengah ada gambar ekspresi anak-anak Tuhan yang berhati malaikat. Wah, di atas kepalanya ada lingkaran. Biasanya gambar ini kita pakai kalau kita membalas atau mengirim pesan. Ada tulisan God bless you. Kemudian ada gambar ini. Wah, hatinya seperti malaikat, suka menolong, suka membantu, mengasihi, menasehati, memotivasi, memberi semangat kepada orang lain. Berhati malaikat. Atau gambar yang satunya, yang terakhir, senyumnya sangat lebar sekali, penuh sukacita, gembira, ceria. Wah, ini dia ekspresi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa tuliskan judul firman Tuhan hari ini di atas gambar kalian. Boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Tuliskan serupa Tuhan Yesus. Kemudian tuliskan juga ayat hafalannya, Roma 12 ayat 2a. Bagaimana sikap dan ekspresi anak-anak Tuhan saat sedih? Apakah wajahnya terlihat sedih atau tidak kelihatan sedih karena selalu gembira? Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Yesus besertaku, Yesus di dalamku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Wah, ini dia ekspresi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Bersama Tuhan pasti kita bisa, karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa sekali lagi ya. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, ikuti Kais berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Hari ini kami sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Berikan kepada kami hati yang taat, agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Selesailah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Yesus besertamu. Sampai jumpa, Yesus besertaku. Sampai jumpa di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.